Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang bertemakan pendekatan studi kelompok atau Dewan Kurikulum. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya Sofi Landari sebagai moderator dan juga ada Gina Gonimatul Mardia, Muhammad Yakub, Nita Ardianti, dan Vicky Apriyadi. Untuk materi yang akan kami bahas di hari ini yaitu tentang pengertian, jenis-jenis, contoh, manfaat, kelebihan, dan kelemahan dari pendekatan studi kelompok atau Dewan Kurikulum. Pengertian pendekatan studi kelompok adalah strategi pembelajaran di mana sekelompok siswa bekerja sama untuk mempelajari materi pelajaran secara kolaboratif dengan saling berinteraksi dan berdiskusi. Sedangkan Dewan Kurikulum adalah badan yang bertugas merancang, mengevaluasi, dan merevisi kurikulum sekolah, terdiri dari para ahli pendidikan, guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat. Untuk jenis-jenis Dewan Kurikulum terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama Dewan Kurikulum Sekolah, menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, Dewan Kurikulum Pemerintah, merancang kurikulum sesuai dengan standar nasional. Dan untuk pendekatan studi kelompok terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Yang kedua, diskusi kelompok. Kelompok siswa berdiskusi untuk memahami materi pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau tugas tertentu. Contoh pendekatan studi kelompok. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk melakukan eksperimen dan mempresentasikan hasilnya. Untuk contoh Dewan Kurikulum, yaitu sebuah Dewan Kurikulum sekolah Ada pula manfaat pendekatan studi kelompok terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, meningkatkan keterampilan sosial dan kerjasama. Yang kedua, memperdalam pemahaman melalui diskusi dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, memperkuat rasa percaya diri siswa. Dan untuk manfaat Dewan Kurikulumnya juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, memastikan relevansi materi pelajaran dengan tuntutan dunia kerja. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan pendekatan studi kelompoknya. Yang pertama ada kelebihan, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mendorong interaksi sosial positif di antara siswa. Yang kedua, memfasilitasi belajar kolaboratif. Yang ketiga, memperluas sudut pandang siswa melalui berbagai ide. Untuk kelemahannya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, potensi terjadinya kesenjangan kontribusi di antara anggota kelompok. Yang kedua, memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan kolaborasi yang efektif. Untuk kelebihan dan kelemahan Dewan Kurikulum, yang pertama ada kelebihannya yaitu memastikan standar pendidikan terpenuhi, menyediakan panduan yang jelas bagi guru dalam merancang pembelajaran, menyelaraskan kurikulum dengan perkembangan global. Dan untuk kelemahannya, yang pertama kurangnya representasi dari berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, potensi ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan siswa secara individu. Baik,
Mungkin hanya itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam materi tersebut karena di sini kita juga masih sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.